Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa kembali lagi kepada peralatan sepeda ya. Di sini saya akan belajar menservis sok sepeda Polygon Strada 5 ya. Santour atau biasanya namanya sok XCM, dan nama lainnya ada berapa itu teman-teman, ada dua lagi mungkin nama lainnya, jadi saya nggak terlalu hafal ya. Jadi di sini ini shocknya agak keras ya, lantaran dari baru nggak pernah diservis. Ini waktunya nyervis ya, mudah-mudahan nanti setelah diservis ada perubahan. Jadi di sini agak seret ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita servis, kita buka dulu tuh penutup yang ada di atasnya. Dan kemudian di sini ada di bawah soknya itu ada ini baut 10 teman-teman ya. Jadi akan kita buka juga nantinya. Kemudian di sini ini ada macam gerigi-gerigi teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada gerigi-gerigi untuk pengancing ya. Nah, jadi ini saya buatkan dari kunci sok 24 yang saya gerinda persis seperti yang ada di gerigi baut. Nah, ini ya. Tuh, rada-rada burak teman-teman kameranya ya. Nah, jadi itu untuk membuka ya. Untuk membuka penutup sok. Jadi ini saya pakai mata kunci sok 24 yang saya bentuk seperti gerigi-gerigi sesuai dengan lubang-lubang yang ada di bautnya itu ya teman-teman ya, baut penutup soknya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman mancapnya ya. Sebenarnya di marketplace ada teman-teman ya, kunci untuk membuka penutup sok sepeda MTB ya. Tapi di sini berhubung saya punya kunci sok 24, saya rubah permukaannya seperti yang di penutup soknya ya, supaya bisa untuk membuka penutup sok. Nah, oke, saya akan mencoba membukanya teman-teman ya. Nah, kemudian di samping kanan juga ini ada penutup ini untuk menyetel ya teman-teman, untuk mematikan sok atau memainkan soknya ya. Jadi ini kita buka, dicongkel saja pakai obeng, congkel ke atas ya. Nah, seperti ini penutupnya. Dan di situ juga ada penutup bautnya ya, penutup soknya. Jadi itu sama dengan sebelah kiri ya, bentuknya bergerigi juga itu. Jadi saya menggunakan mata soknya itu nanti akan kita buka juga menggunakan itu. Dan kita buka di bagian bawah sok ya. Ini kunci 10, saya menggunakan kunci T10 untuk membuka baut pengancing atau penahan sok ya, antara bambu sok sama sarung soknya. Ini akan kita buka dua-dua. Dan kemudian di bagian penutup atasnya saya menggunakan kunci sok 24 yang saya modif ya. Jadi sesuai dengan gerigi lubang yang ada di penutup soknya tersebut ya. Nah, jadi ini saya getok menggunakan palu teman-teman ya, supaya kunci antara gerigi yang ada di baut itu bisa mencengkeram sempurna dan tidak selek nantinya ya. Oke, kita putar ke arah lawan jarum jam teman-teman, atau ke arah kiri ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, mohon bantuannya melalui subscribe-nya teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam belajar memperbaiki sepeda ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang bagian sebelah kiri juga sama teman-teman ya.
Kita ketok dulu supaya pas, kemudian kita putar ke arah kiri juga ya. Kalau teman-teman mempunyai obeng tumbuk, bisa menggunakan obeng tumbuk ya. Kalau yang bautnya agak keras, nah pastikan begini terus diketok teman-teman. Aduh, kehalang sama tangan ya. Oh, ini sudah seret sekali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara membukanya ya. Nah, ini penutup soknya ya. Seperti ini modelnya, tapi susahnya lumayan susah ya bukanya. Oke, sekarang kita akan buka dulu. Nah, ini pernya ya, yang sebelah kiri ada pernya kotor sekali teman-teman ya, kotor dengan kayak lumpur, sudah olinya jadi kayak lumpur. Oke, dan kita akan ketok sedikit ya bagian bautnya tadi yang nongol. Nah, ini yang sebelah kanan isinya hidrolik ya teman-teman ya, bukan per ya. Jadi yang per cuma satu di bagian kiri dan yang di bagian kanan hidrolik. Nah, ini dalamnya hidroliknya ya, tapi hidroliknya belum bocor teman-teman, masih ada tekanan ya. Ini hidroliknya masih lumayan bagus, jadi mungkin kotor saja ini penyakitnya ya. Nah, ini akan kita mulai membersihkan ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ini harus bersih ya kuncinya itu ya. Ini kalau bisa dirojok menggunakan kain, terus dibuntel di kayu atau gimana, dikasih masuk di lubangnya sini ya. Itu digosok-gosok sampai bersih dalamnya. Jadi ini saya menggunakan amplas yang ukuran 600 ya, yang agak halus. Ini untuk ngamplas yang ada di sini teman-teman. Nah, ini karatan ya, sudah agak karatan. Ini yang di bagian yang ada pernya teman-teman, bukan yang ada hidroliknya ya. Yang ada pernya ini kekurangan gemuk dia, jadinya bambu soknya itu menggerus dinding yang ada di rumah soknya itu ya. Jadi ini kan akan kita haluskan lagi menggunakan amplas supaya tidak seret ya. Ini biasanya juga ini bunyi teman-teman kalau
misalnya pernya itu kotor ya, agak ratan, itu kalau kita pakai bunyinya king gitu dia. Apalagi kalau kita pakai di jalan-jalan yang banyak berlubang, itu akan bunyi ya. Nah, kan kita gosok saja yang di bagian yang berkarat ya. Nah, kemudian setelah kita cuci bersih, kemudian kita lap juga ya. Di dalamnya sini juga harus bersih, luar dalam ini. Pokoknya kuncinya itu harus bersih ya. Nah, ini hidrolisnya yang di bagian kanan ya. Jadi kalau kita tekan, kita tarik, itu masih ada daya tahan dan sedotnya, itu berarti masih bagus ya teman-teman. Kalau sudah slong begitu berarti hidrolisnya sudah rusak ya. Tapi ini masih bagus. Oh. Nah, dan ini sudah bersih semua. Jadi per-pernya itu kita kasih gemuk ya, atau dris. Kasih rata saja teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan isian dalamnya, menggunakan oli ya. Bisa saja dikasih dris kemudian dikasih oli sedikit saja ya. Kemudian di bagian pernya juga dikasih dris, kasih gemuk ya. Supaya licin, supaya kalau dibikin jalan tidak berdenyit ya, tidak menimbulkan suara yang kerengkit-kerengkit ya. Dan sekarang waktunya perakitan. Yang ada hidrolisnya ini di sebelah kanan ya. Nah, ini tandanya. Nah, sebelah kanan berarti yang ini teman-teman ya. Jadi bisa ditandai dengan ini lekukannya sok ya, model huruf V, itu artinya tandanya ke atas ya. Kita kencangi sedikit saja supaya tidak mendelep. Kemudian di sebelah kiri ada ini ya, ada kayak seruling, tapi ini bukan serulingnya ya. Nah, kita pasangkan penahan yang sebelah kiri ya teman-teman ya, yang tidak ada hidroliknya. Kemudian pernya tadi kita pasang juga yang di sebelah kiri ya.
Kemudian kita pasang juga penutupnya, jangan dulu dikencangkan ya. Dan sebelum kita pasang, kita oleskan oli pada permukaan bambu soknya ya, supaya membantu melumasi bagian seal shock. Kalau bisa teman-teman bisa menggunakan oli yang baru ya, yang bagian sini. Ini kalau kita kasih gemuk dia agak peret, jadinya nanti tambah keras. Jadi cukup di bagian dalam saja yang dikasih grease ya, atau gemuk. Kemudian luarnya kita kasih oli. Pasang kembali sarung shocknya dan mur 10 tadi ya. Langsung kita kencangkan saja menggunakan T10. Waduh, nggak kelihatan teman-teman ya, jadi kameranya kurang tinggi tadi. Kemudian di bagian atas penutup shocknya kita kencangkan kembali ya menggunakan kunci tadi. Nah, dan ini sudah selesai waktunya pengelapan ya, bersih-bersih dari sisa-sisa oli tadi ya. Nah, ini teman-teman, jadi sudah main ya, sudah kembali main, sudah lancar ya. Oke, kita pasang penutupnya saja ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi ya. Kita pasang kembali penutup penyetel shocknya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya kembali ya melalui subscribe-nya. Oke, jadi itu yang keluar sisa-sisa oli tadi teman-teman, jadi nggak apa-apa ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.